Malam itu, langit tampak muram, seolah turut berduka. Awan hitam menggantung rendah, menahan hujan yang enggan turun. Dari kejauhan, cahaya jingga menyala, berkobar liar menembus gelap, disertai suara letupan kayu yang terbakar. Bau asap pekat menyengat, menusuk hingga ke dalam paru-paru. Di tengah hiruk-pikuk warga yang berteriak panik, sebuah rumah reot terbakar hebat, melahap setiap kenangan yang pernah hidup di dalamnya. Di halaman rumah itu, seorang bocah kecil berusia 8 tahun, Raffi, berteriak memanggil orang tuanya yang tak lagi bisa menjawab. Air matanya bercampur dengan debu dan asap, membuat wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena tatapan tajam warga yang memandangnya seolah ia adalah penyebab malapetaka itu. Fitnah telah lebih dulu membakar hatinya sebelum api melahap rumahnya. Di tengah kerumunan, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah keras penuh luka lama melangkah maju. Dialah Bima, preman desa yang namanya selalu disebut dengan nada hina. Tak ada yang menyangka, justru dia yang pertama menerobos kepungan api demi menyelamatkan bocah yatim itu. Tidak ada ragu di matanya, hanya tekad yang membara untuk melawan takdir yang kejam malam itu. Malam tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh luka, pengkhianatan, dan janji yang kelak akan terbayar. Karena ada api yang tak akan pernah padam, bukan di rumah yang terbakar, tapi di hati dua manusia yang dipertemukan oleh tragedi. Angin malam berhembus kencang, meniup kobaran api yang melahap rumah kayu di ujung desa. Suara kayu patah, atap ambruk, dan letupan api bercampur menjadi simfoni kehancuran. Warga berkumpul, sebagian berteriak panik, sebagian lagi hanya berdiri menonton, seolah yang terbakar bukanlah nyawa dan kenangan seseorang, melainkan sekadar tontonan. Raffi, bocah kecil berusia 8 tahun, berlari-lari di halaman dengan mata sembab. Tolong ayah dan ibu, teriaknya parau, namun tak ada satu pun tangan yang terulur untuk membantunya. Tatapan warga justru dipenuhi kecurigaan, karena sejak kematian orang tuanya, gosip keji menyelimuti dirinya, gosip bahwa ia membawa sial bagi desa. Sudah, jangan dekat-dekat, nanti apinya tambah besar, teriak seorang lelaki paruh baya, bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menjauhkan Raffi dari rumahnya sendiri. Seorang ibu menarik anaknya agar tidak mendekat, seakan Raffi adalah wabah yang bisa menular. Api semakin menggila, menjilat dinding-dinding rapuh. Raffi menangis semakin keras, tetapi teriakan itu tenggelam oleh gemuruh kobaran api. Asap hitam tebal mulai membuatnya batuk-batuk, dadanya terasa sesak. Ia menatap rumahnya dengan tatapan putus asa, sadar bahwa semua kenangan akan lenyap dalam hitungan menit. Tiba-tiba dari arah kerumunan, seorang pria bertubuh kekar melangkah maju. Wajahnya keras, dengan bekas luka di pelipis yang membuatnya terlihat menakutkan. Dialah Bima, preman desa yang namanya selalu disebut dengan nada hina. Namun malam itu, tatapan matanya berbeda, ada keberanian yang memancar. "Minggir semua!" teriak Bima sambil mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan jaketnya, menutup hidung dengan lengan, dan menerobos kobaran api. Warga terkejut, tak percaya melihat orang yang mereka anggap sampah justru menjadi satu-satunya yang berani melangkah masuk. Raffi terpaku, matanya membelalak. Di tengah ketakutannya, ada secercah harapan. Ia melihat Bima mengangkat tubuhnya dengan kuat, lalu membawanya menjauh dari rumah yang hampir ambruk. Suara retakan kayu terdengar di belakang mereka, diikuti robohnya atap rumah, memercikkan bara yang beterbangan. Saat sudah berada di tempat aman, Bima memeluk Raffi erat-erat. "Kau sekarang aman, nak. Tidak ada yang akan menyakitimu. Selama aku ada," ucapnya pelan namun tegas. Raffi, yang selama ini tak pernah percaya ada orang dewasa yang peduli padanya, hanya bisa terisak di dada Bima. Namun di balik keberanian itu, Bima merasakan tatapan penuh kebencian dari para warga. Ia tahu, malam ini bukan hanya api yang harus ia hadapi, tetapi juga manusia-manusia yang hatinya telah dipadamkan oleh fitnah.
Bima sadar, menyelamatkan Raffi berarti menantang kekuatan yang lebih gelap daripada sekadar kobaran api. Dan di malam itu, di bawah langit yang masih memantulkan cahaya merah api, sebuah janji tanpa kata terucap di antara mereka, bahwa mereka akan bertahan, apapun yang terjadi. Karena di balik api yang membakar rumah, ada api lain yang justru mulai menyala di hati mereka, api keberanian dan tekad untuk melawan ketidakadilan. Pagi setelah kebakaran, desa itu dipenuhi bisik-bisik. Gosip menyebar seperti angin liar, ada yang mengatakan rumah Raffi terbakar karena kutukan, ada pula yang menyebut ia sengaja membakar rumahnya demi mendapatkan simpati. Tidak ada satupun yang mempertanyakan siapa yang benar-benar diuntungkan dari musibah ini. Bima duduk di beranda gubuknya, membersihkan luka di lengannya akibat tersambar bara semalam. Raffi duduk di sampingnya, diam, matanya kosong. Anak itu belum sepenuhnya memahami bahwa yang menghancurkan hidupnya bukan hanya api, tetapi juga kebencian yang tumbuh dari fitnah. Kau harus tahu, Raffi, kata Bima pelan, di desa ini, bukan kebenaran yang menang, tapi siapa yang paling keras berteriak. Ucapannya terdengar getir, seperti seseorang yang sudah lama memakan pahitnya dunia. Dari kejauhan, terlihat beberapa orang berjalan mengintai gubuk Bima. Salah satunya adalah lelaki bernama Karta, kepala desa yang punya pengaruh besar. Tatapan matanya menusuk tajam, penuh ancaman. Ia tak menyukai kenyataan bahwa Raffi masih hidup dan Bima menjadi pelindungnya. Malam harinya, Bima mendapat kabar dari seorang teman lama yang bekerja di balai desa. Kau harus hati-hati. Mereka berencana menuduhmu membakar rumah itu. Katanya kau mau ambil tanah warisan anak itu, bisiknya. Bima hanya tersenyum miris, sudah terbiasa dijadikan kambing hitam. Raffi mulai gelisah. Ia mendengar sendiri warga berkata bahwa ia sebaiknya pergi jauh, kalau tidak, desa akan terus kena sial. Kata-kata itu seperti pisau yang menggores hatinya, memaksa ia merasa bersalah atas hal yang tak pernah ia lakukan. Bima mencoba menenangkannya, tapi di dalam hati ia tahu situasinya semakin berbahaya. Fitnah itu bukan sekadar omongan kosong, itu adalah senjata yang sedang diarahkan kepada mereka berdua. Dan begitu fitnah menjadi kebenaran, di mata banyak orang, tak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi. Suatu malam, suara langkah kaki berderap mendekat ke gubuk mereka. Sekelompok orang membawa obor dan senjata tajam. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, menuntut agar Raffi keluar. Serahkan anak itu, dia penyebab semua ini, teriak salah satu dari mereka. Bima berdiri di depan pintu, tubuhnya menjadi benteng bagi Raffi. Kalau mau dia, lewati aku dulu, katanya lantang. Sorot matanya dingin, menantang. Dalam sekejap, ketegangan meledak. Beberapa orang mencoba merangsek masuk, namun Bima menghalau mereka dengan keberanian yang membuat sebagian warga mundur. Malam itu, Raffi menyadari satu hal, Bima bukan hanya menyelamatkan nyawanya dari api, tapi juga dari manusia-manusia yang hatinya telah terbakar kebencian. Dan ia mulai mengerti, bahwa yang mereka hadapi bukanlah bencana biasa, melainkan permainan orang-orang berkuasa yang tak segan menghancurkan hidup orang lain demi ambisi. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Bima memutuskan untuk pergi. Ia tahu, jika tetap tinggal, Raffi hanya akan menjadi sasaran berikutnya. Dengan membawa sedikit perbekalan, sekarung beras kecil, air minum, dan beberapa pakaian lusuh, mereka meninggalkan gubuk dalam senyap, menghindari jalur utama desa. Raffi berjalan cepat di belakang Bima, sesekali menoleh, takut bayangan para pengejarnya tiba-tiba muncul. Meski kakinya kecil dan langkahnya terlatih, ia berusaha tidak tertinggal. Kita mau kemana, Bang? Tanyanya pelan. Ke tempat yang orang-orangnya belum kenal kita, jawab Bima singkat, matanya terus mengawasi sekeliling. Mereka menyusuri jalan setapak di pinggir hutan. Kabut pagi menyelimuti, membuat pandangan terbatas. Suara burung hantu yang masih bersisa di udara dingin membuat suasana kian mencekam. Setiap suara ranting patah membuat Raffi terlonjak,
khawatir itu adalah langkah musuh. Namun Bima tahu, bahaya bukan hanya datang dari orang-orang desa. Di dalam hutan, mereka juga harus menghadapi binatang buas dan jalur licin yang bisa membawa mereka jatuh ke jurang. Tapi dibandingkan manusia yang penuh tipu daya, hutan terasa lebih jujur. Sore harinya, mereka tiba di sebuah gubuk kosong di tengah perkebunan kopi yang terbengkalai. Bima memutuskan untuk beristirahat di sana. Ia menyalakan api kecil untuk menghangatkan badan, namun tetap berhati-hati agar asapnya tidak terlihat dari jauh. Malam itu, suara-suara dari luar gubuk terdengar. Bima langsung mematikan api dan memberi isyarat agar Raffi diam. Dari celah papan, terlihat dua orang laki-laki membawa obor, berbicara pelan namun terdengar jelas, kepala desa mau anak itu hidup atau mati, yang penting jangan kembali. Raffi menahan napas. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut. Ia mulai menyadari bahwa kepergian mereka bukan sekadar menghindari fitnah, melainkan melarikan diri dari perburuan yang terencana. Bima menggenggam sebilah parang di tangannya, siap jika mereka ketahuan. Namun, beruntung para pencari itu pergi ke arah lain. Raffi hampir menangis lega, tapi Bima menatapnya tajam, memberi isyarat untuk tetap waspada. Di tengah gelap dan sunyi, Bima berkata pelan, mulai sekarang, kau harus belajar bertahan, Raffi. Dunia ini tidak akan menunggu orang lemah. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Raffi, membakar api kecil yang kelak akan tumbuh menjadi tekad besar. Di luar sana, para pemburu masih berkeliaran. Tapi di dalam gubuk kecil itu, dua jiwa yang berbeda, seorang bocah yatim dan seorang preman, mulai membentuk ikatan yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Dan mereka tahu, pelarian ini baru saja dimulai. Matahari belum tinggi ketika Bima dan Raffi kembali berjalan meninggalkan gubuk perkebunan kopi. Mereka memilih jalur yang jarang dilalui orang, menyusuri tepi sungai dangkal yang mengalir di antara hutan. Udara terasa berat, seolah alam pun mengerti mereka sedang diburu. Saat mereka berhenti untuk beristirahat di bawah pohon beringin besar, suara dedaunan bergemerisik dari arah semak. Bima langsung berdiri, matanya menyapu sekitar. Raffi ikut menahan napas. Dan benar saja, 3 orang lelaki muncul, masing-masing membawa senjata tajam. Sudahlah, Bima, serahkan anak itu, kami tidak akan menyakitimu, ujar salah satu dari mereka, senyumnya miring penuh ancaman. Tapi Bima tidak bergeming, justru melangkah maju dan berdiri di depan Raffi. Kalau mau dia, lewati aku dulu, jawabnya dengan suara rendah tapi tegas. Perkelahian pun tak terhindarkan. Bima bergerak cepat, mengayunkan parang untuk menangkis serangan. Raffi hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan benturan senjata dan tubuh yang berjatuhan di tanah. Setiap pukulan terdengar seperti dentang lonceng kematian. Namun jumlah lawan lebih banyak, dan Bima mulai kewalahan. Sebuah pukulan keras menghantam punggungnya, diikuti tebasan yang mengenai lengannya. Darah mengalir deras, membuat tanah di bawahnya menjadi basah dan licin. Bang! Teriak Raffi, mencoba menghampiri, tapi Bima mengibaskan tangannya, menyuruh bocah itu tetap di tempat. Dengan sisa tenaga, Bima menebas salah satu lawannya, membuat 2 lainnya mundur. Nafasnya tersengal, tubuhnya goyah, tapi matanya tetap tajam. Menyadari situasi semakin berbahaya, Raffi memberanikan diri melempar batu ke arah lawan yang mencoba mendekat dari belakang Bima. Lemparan itu mengenai kepala pria tersebut, memberi waktu bagi Bima untuk menarik Raffi dan kabur ke arah sungai. Mereka berlari sejauh mungkin, hingga akhirnya tiba di sebuah gua kecil di balik air terjun. Bima terhuyung, lalu jatuh berlutut, wajahnya pucat. Luka di lengannya terus mengeluarkan darah, dan Raffi panik mencari kain untuk menghentikannya. Kalau suatu saat aku nggak ada, kau harus tetap hidup, dan buktikan kalau kau nggak bersalah, ujar Bima dengan napas terputus-putus. Ucapannya membuat dada Raffi terasa sesak, seakan dunia hendak runtuh. Malam itu, di dalam gua yang lembab, Raffi duduk di samping Bima yang terbaring lemah.
Suara gemericik air terjun di luar menjadi satu-satunya musik yang menemani rasa takut dan kesedihan mereka. Raffi berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan menjaga Bima seperti Bima menjaganya. Satu pagi itu, sinar matahari yang menembus celah gua terasa asing bagi Raffi. Semalaman ia tidak tidur, sibuk mengganti perban seadanya untuk menghentikan pendarahan di lengan Bima. Wajah pria itu pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bima mencoba bangkit, tapi tubuhnya langsung limbung. Kita harus terus jalan, Raffi, katanya memaksa. Namun langkahnya hanya bertahan beberapa meter sebelum ia jatuh tersungkur di tanah. Raffi berlari menahannya, air matanya tak terbendung. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki banyak orang. Raffi menoleh panik. Sekelompok orang berseragam aparat desa datang bersama beberapa warga. Di depan rombongan itu, berdiri Karta, kepala desa, dengan senyum dingin di wajahnya. "Tangkap dia," perintah Karta, menunjuk ke arah Bima. "Itu pembakar rumah, penghasut, dan perusuh desa." Tuduhan itu meluncur tanpa bukti, namun di hadapan warga, kata-kata Karta terdengar seperti hukum. Raffi berlari ke depan, berdiri menghadang. "Bukan dia, dia menyelamatkanku," teriaknya. Tapi seorang aparat mendorongnya kasar hingga ia terjatuh. Bima berusaha melawan, namun tubuhnya terlalu lemah untuk menghalau pukulan yang datang bertubi-tubi. "Sudahlah, nak," ujar Bima lirih sambil menatap Raffi. "Jangan ikut campur, kau harus selamat." Mata mereka bertemu, dan di balik sorot mata itu tersimpan rasa sayang sekaligus perpisahan yang tak terucap. Bima akhirnya dibawa pergi dengan tangan terikat, darah masih menetes dari lukanya. Raffi hanya bisa menjerit memanggil namanya, namun suaranya tenggelam di antara teriakan warga. Hatinya seperti terkoyak, karena satu-satunya orang yang melindunginya sedang direnggut paksa dari sisinya. Setelah Bima dibawa pergi, Karta mendekati Raffi. "Kau sebaiknya ikut ke kota. Panti asuhan akan mengurusmu," katanya dengan nada palsu yang dibungkus senyum. Raffi tahu, itu bukan tawaran, itu perintah. Dalam perjalanan ke kota, Raffi duduk di belakang truk bak terbuka. Angin sore menyapu wajahnya, namun tak mampu mengeringkan air matanya. Ia menggenggam erat sebuah kalung kecil yang Bima sempat selipkan ke tangannya sebelum ditangkap, satu-satunya benda yang menghubungkan mereka. Hari itu, di bawah langit yang mulai memerah senja, Raffi membuat janji pada dirinya sendiri, ia akan kembali. Ia akan menemukan Bima, membongkar kebohongan Karta, dan membuktikan bahwa yang bersalah bukanlah mereka. Janji itu menjadi bara kecil yang terus ia bawa hingga bertahun-tahun kemudian. 10 tahun telah berlalu sejak malam itu. Raffi kini berdiri di depan jendela sebuah apartemen mewah di kota besar. Rambutnya rapi, jas mahal membalut tubuhnya, dan tatapan matanya tegas. Ia bukan lagi bocah yang ketakutan, ia adalah seorang pengusaha muda yang namanya mulai diperhitungkan di dunia konstruksi. Namun di balik keberhasilannya, ada satu tujuan yang tak pernah padam, menemukan Bima dan membalas semua fitnah yang telah menghancurkan hidup mereka. Setiap kesuksesan yang ia raih hanyalah batu loncatan menuju hari itu. Raffi memiliki tim pribadi yang membantunya menyelidiki masa lalu. Berkas-berkas tentang desa tempat ia lahir tertata rapi di mejanya. Di bagian atas, ada foto Karta yang kini telah menjadi tokoh terpandang di wilayah itu, bahkan menjabat sebagai pengusaha properti. Karta sekarang menguasai hampir semua tanah di desa, termasuk bekas rumah orang tuamu, ujar Arman, tangan kanan Raffi. Tapi soal Bima, kabarnya dia menghilang setelah keluar dari penjara. Tidak ada catatan resmi kemana ia pergi. Mendengar itu, Raffi mengepalkan tangan. Ia masih ingat jelas wajah Bima saat ditangkap, penuh luka tapi tetap melindunginya hingga akhir. Raffi merasa setiap detik kehidupannya adalah utang yang belum terbayar. Malamnya, Raffi duduk sendirian di balkon apartemen, memandang cahaya lampu kota yang berkelip. Dalam hatinya, ia berbicara pada sosok yang entah ada di mana. "Bima, tunggu aku. Aku akan menepati janji kita."
Keesokan harinya, Raffi memutuskan kembali ke desa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Jalanan tanah, pohon-pohon besar, dan aroma sawah yang lembab memunculkan kembali kenangan pahit. Warga desa yang melihatnya tampak ragu, beberapa mencoba menyapanya, namun tatapan mereka tetap penuh bisik-bisik. Di balai desa, ia disambut Karta yang kini berperut buncit namun masih menyimpan senyum licik. "Raffi, lama tidak pulang. Senang melihatmu sukses," katanya sambil menjabat tangan. Tapi Raffi tahu senyum itu adalah topeng. "Aku pulang untuk membeli kembali tanah peninggalan orang tuaku," ujar Raffi tenang, tapi matanya menusuk. Karta tertawa kecil, pura-pura ramah. "Kau terlambat, nak. Tanah itu sekarang milik perusahaanku. Tapi kita bisa bicarakan kalau kau mau bekerja sama." Dalam hati, Raffi sudah tahu ini bukan sekadar urusan tanah. Ini adalah pintu menuju rahasia masa lalu, dan ia berniat membukanya, meski itu berarti harus berhadapan langsung dengan orang yang telah memusnahkan masa kecilnya. Malam itu, Raffi menginap di rumah panggung tua yang ia sewa di pinggir desa. Angin malam bertiup kencang, membuat suara daun bambu berdesir seperti bisikan rahasia. Di meja, terbentang peta desa dan dokumen tanah yang berhasil ia dapat dari kantor catatan sipil. Arman datang membawa sebuah map lusuh. "Ini dari orang dalam," katanya sambil meletakkannya di depan Raffi. Di dalamnya, ada salinan laporan kebakaran yang menuduh Bima sebagai pelaku, laporan yang penuh tanda tanya. Beberapa tanda tangan saksi ternyata milik orang yang sudah meninggal setahun sebelum kebakaran terjadi. "Berarti semua ini rekayasa," gumam Raffi, matanya menyipit. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa Bima dijadikan kambing hitam untuk tujuan yang lebih besar, menguasai tanah. Arman lalu mengeluarkan foto buram, diambil diam-diam di pasar kecil kota tetangga. Foto itu memperlihatkan seorang pria berambut gondrong, mengenakan jaket tua, wajahnya samar, tapi Raffi langsung tahu. "Bima," bisiknya. Detak jantungnya berpacu. Setelah 10 tahun, ada jejak nyata yang mengarah ke orang yang ia cari. Namun foto itu diambil 6 bulan lalu, dan tidak ada yang tahu di mana Bima sekarang. Pagi berikutnya, Raffi mengunjungi rumah seorang perempuan tua bernama Mbok Sarni, yang dulu dikenal dekat dengan Bima. Perempuan itu awalnya menolak bicara, tapi setelah Raffi menunjukkan kalung kecil yang Bima berikan padanya dulu, air mata Mbok Sarni mengalir. "Bima, dia disiksa di penjara. Setelah bebas, dia tak pernah kembali ke desa. Terakhir aku dengar, dia kerja di pelabuhan di kota ujung, tapi dia sakit," ucapnya lirih. Raffi merasakan campuran amarah dan kesedihan. Amarah, karena Bima dibiarkan menderita akibat fitnah. Kesedihan, karena kemungkinan mereka terlambat untuk bertemu lagi semakin besar. Malam itu, Raffi berdiri di dermaga desa, memandang air hitam yang beriak pelan. Dalam hatinya, ia bersumpah, "Jika Bima masih hidup, aku akan menemukannya. Jika dia sudah tiada, aku akan membuat semua orang yang menghancurkannya membayar." Di kejauhan, lampu kapal nelayan berkelip di tengah gelap. Dan di kepala Raffi, satu kalimat terus terngiang, "Semua luka akan terkuak, dan darah akan dibalas darah." Subuh itu, kabut tebal menyelimuti pelabuhan kecil. Raffi berdiri di tepi dermaga, memandangi kapal kayu yang akan membawanya menyeberangi laut menuju kota ujung. Arman, yang membawa tas berisi dokumen dan senjata kecil, berdiri di sebelahnya. "Kau yakin ingin melakukannya sendiri?" tanya Arman. Raffi menatap laut lekat-lekat. "Ini bukan sekadar mencari orang. Ini soal menepati janji." Perjalanan laut memakan waktu 2 hari. Malam pertama, ombak besar menghantam kapal, membuat beberapa penumpang panik. Raffi duduk di sudut dek, menggenggam kalung kecil dari Bima, mencoba menenangkan pikirannya. Di tengah badai, seorang nelayan tua mendekat. "Kau Raffi, kan?" tanyanya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. "Aku kenal orang yang kau cari. Dia dulu kerja di galangan kapal di kota ujung."
Tapi, dia tak lagi sama. Kata-kata itu menusuk hati Raffi. Tak lagi sama, apakah maksudnya Bima sakit parah? Atau sesuatu yang lebih buruk? Keesokan harinya, kapal merapat di pelabuhan. Raffi segera menuju galangan kapal yang disebut nelayan itu. Namun, yang ia temukan hanyalah bangunan tua berkarat dan papan kayu bertuliskan, tutup permanen. Saat ia berbalik, seorang pria berwajah keras menghentikannya. "Kau mencari Bima?" tanyanya dingin. Raffi mengangguk, tapi sebelum ia sempat menjawab lebih banyak, pria itu menoleh ke arah dua orang lain yang mendekat cepat. Mereka mencoba menyerang. Raffi melawan sebisa mungkin, namun serangan datang dari berbagai arah. Arman berhasil memukul mundur salah satu penyerang, tapi yang lain berhasil meraih tas mereka dan kabur. Tas itu berisi dokumen yang membongkar kebusukan Karta. Nafas terengah, Raffi menyadari sesuatu, ini bukan serangan acak. Seseorang tahu ia datang, dan mencoba memutus jejak sebelum ia menemukan Bima. Saat matahari terbenam, Raffi berdiri di tepi pelabuhan, memandang laut yang berubah merah. Ia tahu, waktu mereka semakin sedikit. Namun satu informasi yang didapat dari pria itu terus membayanginya, Bima masih hidup, tapi dia tidak akan mudah ditemukan. Malam itu, hujan turun deras di kota pelabuhan. Raffi dan Arman berteduh di bawah atap seng sebuah warung tua, menunggu kontak yang katanya tahu lokasi terakhir Bima. Suara hujan menimpa genting seperti denting drum perang, membuat suasana semakin tegang. Seorang pemuda kurus dengan wajah pucat masuk ke warung. Ia menatap Raffi singkat, lalu duduk di meja paling pojok. Tanpa basa-basi, ia meletakkan secarik kertas di atas meja. "Ini alamatnya. Tapi kalau kau ke sana, kau harus siap, dia sudah bukan orang yang kau ingat." Raffi meraih kertas itu. Tulisan tangannya bergetar sedikit. Alamat tersebut mengarah ke sebuah rumah sakit tua di pinggir kota, yang sebagian bangunannya sudah terbengkalai. Mereka tiba tengah malam. Pintu rumah sakit berderit saat didorong. Bau lembab dan obat-obatan menyengat memenuhi udara. Lampu lorong berkelip-kelip, seolah ikut menyimpan rahasia yang berat. Seorang perawat tua muncul dari kegelapan. "Bima." Ia mengangguk pelan. "Dia ada di sini, tapi kau harus tenang." Suaranya seperti peringatan, membuat dada Raffi semakin sesak. Ketika pintu kamar dibuka, Raffi melihat seorang pria kurus duduk di kursi roda, memandang kosong ke luar jendela. Rambutnya gondrong kusut, kulitnya pucat, dan di wajahnya tersisa bekas luka bakar. Butuh beberapa detik bagi Raffi untuk yakin itu Bima. "Bima," suara Raffi parau. Tapi pria itu hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap hujan di luar. Tak ada senyum, tak ada tanda pengakuan. Seolah nama itu hanyalah angin yang lewat. Perawat berbisik, dia kehilangan sebagian ingatannya. Trauma berat, ditambah penyakit paru-paru. Tapi kadang dia menyebut nama Raffi saat tidur. Kata-kata itu membuat mata Raffi panas, tapi ia menahan air matanya. Raffi berlutut di depan Bima, memegang tangannya yang dingin. "Aku akan kembalikan ingatanmu, dan kita akan habisi semua kebohongan itu bersama-sama." Meski tak ada jawaban, genggaman Bima mengencang sedikit, tanda kecil bahwa di dalam dirinya, bara itu belum padam sepenuhnya. Di luar, hujan mulai reda, namun langit tetap gelap. Raffi tahu ini baru permulaan. Pertemuan ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari pertempuran yang lebih besar, pertempuran yang akan menentukan apakah janji mereka benar-benar bisa ditepati.